Aku sarankan itu pertahankan tanah air. Ya. Tagihan lemah cai, aku sarankan. Nah sekarang kita kalkulasi, bangsa ini berdaulat tidak? Tidak. Tidak. Beragama aja kita impor. Iya. Iya. Dan menganut agama sini nggak boleh lagi katanya. KTP-nya harus tetap agama impor. Pilih salah satu agama impor. Agama aja tidak berdaulat, apalagi ekonomi, apalagi politik. Iya. Udah nggak berdaulat. Tanah pun lama-lama habis ini. Jadi orang pertama penerima bintang Istiqlal adalah Bapak Bupati atau Dalam dan pertama jadi haji. Pertama ya pada saat itu. Ya tahun 20. Dan di sana ketemu dengan Raja Hejaz waktu itu. Bukan belum Raja Arab ya, bukan Arab Saudi. Diakuilah sebagai perintis, tapi sampai sekarang belum diakui sebagai pahlawan gitu. Nah, makanya dulu bukan pemerintah sih. Istilahnya kan pamong kan dulu. Pamong itu yang ngomong, yang ngasuh, yang berwenang. Jadi rakyat itu katanya rakyat punya rakyat yang negara ini, tapi ini yang berwenang. Jadi rakyat yang tidak berwenang. Iya. Ini pemerintah dari rakyat yang diperintah harus nurut. Nah mereka akhirnya mengadop isme-isme dari luar. Isme-isme ini kan dianut oleh intelektual waktu itu. Iya. Menjadilah ini elit-elit politik saat itu dan membentuk partai, membentuk golongan, membentuk apa, termasuk agama dianut menjadikan partai. Itu tata krama berarti juga adab juga ya? Adab. Ya itulah. Adab di kita dengan adab di tempat lain, di bangsa lain kan beda. Iya. Ya tadi yang saya jelasin bahwa ya, budaya itu adab sebetulnya, peradaban. Akarnya adalah agama dan falsafah. Agama dan falsafah melahirkan sistem. Iya. Sistem melahirkan subsistem. Nah inilah yang disebut budaya. Gitu. Jadi harus dari semua itu harus tarik lagi ke asal muasalnya ya, Om ya? Iya. Harus seutuhnya mengerti. Jangan di ujung aja gitu kan. Iya. Ngobrol sama Om, saya sih jujur bahagia karena berarti yang banyak di luar sana sebelum ikut, ya seperti saya dulu sebelum saya mengerti, saya pikir tuh bahwa budaya, ajaran leluhur itu tuh disebutnya apa? Orang-orang masa lalu. Tapi setelah saya jalani ini ternyata konsep kehidupan seumur hidup malah. Betul. Karena ya balik lagi Om, apakah ini karena sesuatu yang dimana kita tinggal sesuai dengan diri kita dan jati diri kita, makanya semua bisa maksud saya apa? Saya merasakannya dan saya menjalani mudah. Mungkin kayak mobil, ketemunya sama bensin yang tepat premium, jalannya bleng. Ya, itu berarti balik lagi yang semua itu konsepnya harus menjaga budaya kita sendiri. Om, ini maaf, sekarang nanya. Gimana nanyanya rada sedikit ini ya. Di luar sini sekarang cara orang luar menghancurkan kita itu selalu hancurkan budayanya, hancurkan ajaran leluhurnya, hancurkan bahasanya. Ya sejarah, Ya, dihancurin, dihilangin. Ya. Budaya kan, ya, bahasa. Ya nanti lama-lama tanahnya ya, dikuasai. Ya udah kalau tanahnya udah terkuasai, nggak ada lagi yang namanya negara. Dan bangsanya pun bisa hilang. Apakah kita mau begini? Itu kan ya Om kan? Iya. Makanya kita kan dulu keluarga kita tuh sebelum G30S itu kita mendirikan AMS, Angkatan Muda Siliwangi. Kita itu pendiri-pendiri. Nah, pokok misi AMS itu adalah
Paku Sarakan. Itu misinya dari Dipati Ukur. Paku Sarakan itu pertahankan tanah air. Ya. Pagehan lemah cai itu Paku Sarakan itu. Ya tanah air itu artinya bukan tanahnya aja kan. Iya. Dan Yang terutama kan orangnya. ya. Yang hidup di atas tanah itu. Dan seluruh kehidupannya kan gitu. Ipolexosbudnya segala macam lah. Itu harus terjaga, harus berdaulat. Iya. Nah sekarang kita kalkulasi, bangsa ini berdaulat tidak? Tidak. Tidak. Beragama aja kita import. Iya. Iya. Dan menganut agama sini nggak boleh lagi katanya. KTP-nya harus tetap agama import. Pilih salah satu agama import. Nah, cek agama nulayan pan gustina eta keneh tapi nyembah ieu teu meunang nu urang pan eta keneh sarua. Beda sesebutan kan gitu. Iya kan Om kan aneh atuh. Iya kan? Iya. Agama aja tidak berdaulat, apalagi ekonomi, apalagi politik. Iya. Udah nggak berdaulat. Tanah pun lama-lama habis ini. Iya. Coba aja lihat, lama-lama habis. Mau apa kita mau jadi orang Indian, kayak orang Indian, atau orang Maori yang terseret ke daerah itu apa, yang gersang suruh diam di sana. Iya. Kan saya kayak sekarang kan pengerukan tambang, pembakaran hutan, hasil laut juga semua kan bukan bangsa kita sama anak-anak putra bangsa atau putri bangsa yang nikmatin. Iya, ya, bangsa kita tidak menikmati kan, Iya. cuma kebagian sedikit. Bayangin Freeport yang segitu kayanya tuh, Iya. tambang itu kan cuma dapat 9% kalau nggak salah dulu mah. Kan gila itu, apa-apaan gitu kan, dirusak gitu kan. Iya. Terus di tempat-tempat lain kan dia begituin juga. Tambang terbuka itu paling ngerusak kan. Yang justru oleh leluhur kita nggak boleh. Iya. Bayangin leluhur kita itu sangat memperhatikan kelestarian alam. Dulu, dari zaman dulu, udah ada aturan tentang pembagian gunung. Iya. Ada lubang tutupan, titipan, lubang larangan, segala macam, lubang baladahan. Itu udah diatur begitu. Padahal dulu kan masih utuh. Iya. Gunungnya masih utuh, tanahnya masih utuh, tapi udah diatur begitu dan nurut. Dan kalaupun dikira-kira ini nggak nurut, disebutin aja itu. Bahwa ini Lewi Raja. Jadi, Lewi itu walungan gitu kan, punya raja. Atau Leuweung Raja. Jadi orang nggak pernah ganggu, udah punya raja gitu. Iya. Sebetulnya raja nggak pernah ke situ, tapi disebutin gitu aja orang nurut nggak rusak gitu. Itu pola-pola pelestarian yang sekarang semua dipabat sampai ke atas jadikan perumahan coba. Iya. Ya kalau longsor, banjir segala macam ya jangan nyalahin, karena memang akibatnya begitu. Iya. Dan itu udah disebutin dari dulu juga, nanti bakal begini. Oh ada. Ada di ramalan yang disebut di Sunda tuh uga namanya. Uga. Uga tuh. Wah jadi jauh nih ke uga segala macam. Guys, biar pembicaraan kita ini makin keren, saya hari ini, tadi saya jemput rekan saya, adik saya juga. Beliau penggiat budaya, belajar kebangsaan juga. Ya pokoknya mah keren, adik saya. Saya undang Kang Gali. Tepuk tangan. Ya, ya emang beliau lebih muda dari gua sih, jauh lebih ganteng lagi. Kenalin, jadi sehat. Sehat, Maestro. Sampai Ya. ini Yuk, sekarang senang saya bisa ketemu lagi. kita ngobrol bareng supaya makin hot Karena ini tadi Aom ngasih saya penjarakan banyak. Ini gimana nih biar kita lebih seru nih? Ya, nih. Boleh? Kurang panas gitu ya? Kurang panas. Kita panasin mumpung ada beliau. Beliau lebih bentar ya, saya mau panggil tim saya dulu. Dia benerin dulu suara. Ini asap, kalinya
Bukan maksudnya katanya Kang Gali, suaranya. Oh. Langsung terus Sok. deh itu. So, udah direkam? Siap, yuk. Oke, yuk. Jadi bisa kasih wawasan lagi nggak gimana kita biar pembicaraan hari ini lebih keren? Ya kalau saya secara pribadi sih ngelihat ke kondisi saat ini ya. Iya. Kondisi terutama bangsa kita saat ini, karena yang dijanjikan dari kemerdekaan Indonesia itu kan berdaulatnya sebuah bangsa. Gitu. Nah, mumpung ada Aum. sesepuh, Aum, tadi juga saya sedikit sih ngintip-ngintip soal pembahasan tadi, terutama dari pembahasan dalam haji, yang mana adalah orang tua dari Aum sendiri. Iya. Sebenarnya banyak banget itu yang bisa digali dari beliau gitu kan. Iya. Terutama terkait dengan konsep negara Pasundan tentunya. Karena bagaimanapun Iya. negara Pasundan sempat memberikan istilahnya rasa kebangsaan yang begitu luar biasa pada saat itu, khususnya di masyarakat Jawa Barat gitu ya Om ya. Nah, bagaimana maksudnya ketika pada saat itu negara Pasundan itu bagaimana sih secara apa istilahnya ya, yang Om ketahui ya, bagaimana beliau membuat satu konsep negara Pasundan itu? Ya mungkin dari leluhur juga kan konsep negara Kertarahayu zamannya Wastu Kencana, mungkin beliau lihat ke situ dan tata kebiasaan kepada rakyat itu dilaksanakan. Beliau sampaikan moto di keluarga kita itu kan cinta ke rakyat, asih ke abi alit. Nah itu dilaksanakan oleh ayah. Dan ayah itu kan dulu semasa waktu jadi bupati aja banyak berhubungan dengan luar negeri. Nah itu dia. Orang-orang waktu ke Mekah aja, makanya disebut dalam haji itu kan karena beliau adalah bupati atau dalam yang pertama jadi haji. Pertama ya pada saat itu. Iya tahun 20. Dan di sana ketemu dengan Raja Hejaz waktu itu. Yes. Belum Raja Arab ya, bukan Arab Saudi. Iya. Hejaz. Makanya ayah dikasih bintang Istiqlal. Oh. Jadi orang pertama penerima bintang Istiqlal adalah bapak. Dan di sana beliau dihormat sekali. Nah itu yang saya nggak ngerti. Beliau itu kan seorang bupati dari di Bandung lah ya, dari satu negara jajahan kan, jajahan Belanda. Tapi kenapa diterima di sana dengan hormat? Nah itu yang saya nggak ngerti. Dan di sana beliau berhubungan dengan duta besar negara-negara Eropa. Ada apa dan ngapain gitu? Nah, itu misteri sampai sekarang. Nggak terpecahkan, tapi ya dulu katanya ya ada hubungannya dengan dengan permodalan yang beliau kasihkan katanya gitu. Nggak tahu lah apa dulu. Artinya beliau sempat memberikan modal gitu ke luar negeri gitu, ke negara lain pada saat itu apa gimana? Katanya sih begitu, tapi nggak tahu lah saya. Ini kan luar biasa ya bos ya. Luar biasa. Ini yang selama ini ya kita sendiri yang notabene warga Bandung gitu kan nggak tahu sejarahnya pemimpin kita dulu gitu. Saya juga ada pertanyaan. Kenapa sih KA itu harus di Kota Bandung? Konferensi Afrika. Konferensi Asia Afrika. Ya kalau itu sih Bung Karno ya. Iya. Tapi Bung Karno itu Bandung orang itu apa sih? Orang sebetulnya dia ngerti soal spiritual, Oke. hal-hal yang supranatural. Nah Bandung itu sebagai pusat energinya dari Nusantara. Nah kalau ini Nusantara nih, Pulau Jawa itu kan bentuknya manusia. Iya.
Sang Hyang Sirah, Sang Hyang Suku segala macam. Tulang punggungnya itu kan pegunungan Kekenengan ini. Iya. Nah ininya yang tadi saya bilang titik ketuhanannya kan, titik energi Tuhannya itu ya Parahyangan. Parahyangan itu disebut Pancer Buana. Itu. Jadi bukan semacam wilayah begitu aja, tapi Pancer Buana. Nah posternya itu Borobudur. Di bawah stupa Borobudur ada sumur. Ini kata orang Jawa. Namanya Sumur Bandung katanya sembilan kan. Namanya Sumur Bandung. Ya jadi Parahyangan ini mencari Pancer Buana. Nah, Pancer Buana ini artinya pusat energi kan Pancer itu. Pusat energi Parahyangan di mana? Di Bandung. Bandung di mana? Di alun-alun atuh. Iya. Iya. Yang dimaksud dengan Pancer Buana itu pusat bumi gitu lah. Lebih kurang. Iya, Pancer itu kan pusat energi, Pancer itu. Energi. Pusat energi ya. Kalau manusia pancernya di sini. Kan itu. Nah, ini Pancer Buana. Iya. Nah, Derajat. Terkait dengan peran tadi yang sempat dibahas terkait peran dalam haji dengan luar, maksudnya negara-negara luar ini kan ini menarik ya. Apalagi ada bahasan tadi terkait dengan bagaimana beliau tuh menyerahkan apa namanya modal lah seperti itu ya. Berarti kan begitu Pinjaman mungkin, nggak tahu lah. gimana? Mungkin pinjaman. Nah itu kan luar biasa gitu kan, hebat. Tapi berbentuk apa ya kita juga nggak tahu. Ya. Cuma memang pernah ada di salah satu koran di Belanda, tahun dulu gitu, berita tentang ya itu tentang penyerahan harta lah ke Amerika malah. Ke Amerika ya? Itu kalau boleh tahu di tahun berapa? Wah nggak tahu tuh. Saya juga belum lahir, bener. Tapi itu ada di koran. Ada. Nah itu kan itu luar biasa. Saat itu pimpinan, misalnya pemimpin kita menyerahkan harta. Di samping itu kan dulu zaman Pajajaran kan ada dari zaman Pajajaran itu menyerahkan harta, menitipkan harta ke Inggris kan. Iya. Nah itu 2 orang yang ke sana kan. Itu ada di catatan di Inggris. Jayasedana, Pangeran Jayasedana. Pangeran Jayasedana. Yang ke sana tuh sama 1 orang penterjemah. Itu menitipkan emas dan platina di Inggris. Ke Inggris. Ya yang sampai sekarang itu jadi kas kolateralnya Bank of England. Untuk memberikan dana atau apa pinjaman itu kolateralnya itu. Jaminannya. Jaminannya. Artinya kan nah ini sejauh ini tuh maksudnya masih ada komunikasi kah terkait soal itu dengan negara lain? Nggak ada sih. Cuma ada satu family kita pernah belajar di Inggris di sana, di Oxford. Ya. Dia dipanggil sama profesornya. Kamu dari Bandung ya katanya, dari Sunda. Kamu bangsawan lah katanya gitu. Ya katanya gitu. Dan dia cerita tentang itu. Ya. Dan saya itu salah satu kurator. Saat itu. Dia bilang, profesor udah tua tapi. Ya. Dan nanti ini akan dikembalikan satu waktu katanya gitu. Dan nilainya itu tidak ternilai sekarang. Oh iya. Nah, Om ada pertanyaan saya. Ini mah kita bernarasi. Misalnya, yang tadi Om bilang kita pernah nitipkan dan itu akan dibalikan lagi. Apakah pemerintahan kita sekarang sudah siap? Karena mohon maaf Om, dengan keadaan sekarang para
maaf ya, kan banyak terjadi tuh koruptor tuh banyak, berarti kan ngejual negeri kita keluar. Apakah itu tepat dibalikan? Atau mendingan menunggu negeri kita ini sudah kuat, baru mungkin itu dibalikan? Karena kalau sekarang ya, kalau pemikiran kasar saya, kalau nantinya diambil terus dijual-jual lagi buat apa? Iya. Iya, betul ya. Maaf ya Om, ini mah saya selalu berpikir, kita lihat dulu kondisinya. Memang dari sana juga nggak sembarangan orang tahu dan nggak akan dikembaliin kalau belum orang yang haknya, katanya gitu. Siapa orang yang haknya? Ya orang Sunda, dia bilang gitu. Sebelum orang Sunda memimpin negara ini ya nggak akan dikasihin gitu. Ya artinya kalau saya sih setuju ya ketika ini katakanlah ini masih ditahan. Ya tapi orang Sunda yang mana? Iya. Nah, itu. Kan gitu masalahnya. Satu berdasarkan genetik sudah jelas dong. Tapi kan ya ini kondisi negara kita sedang carut marut seperti ini ya. Wayah gitu ya Om ya. Wayahna gitu ya. Ditunda lah. Apakah pemimpin Sunda itu harus yang sudah menjalani apa ya, Aum ya, yang Aum pernah tulis Dasa Pasanta ya? Wah, ya nggak ada sekarang yang itu. Nanti ada dipilih sama alam lah. Oh ada ya. Dan kita nggak bisa prediksi dari sekarang, karena kalau lihat sekarang kualitasnya orang Sunda yang muncul di politik sekarang belum ada yang ke sana. Aum lihat ya orang Sunda yang sekarang muncul tuh kayak apa sih Aum? Belum inilah. Belum ajak gitu? Iya, masih belum bisa diharapin lah. Atau hanya jagonya beretorika? Mungkin ke situ. Rasa cinta tanah airnya mah masih perlu Siapa perjalanan. sekarang yang dari Sunda? Iya. Siapa? Yang bisa muncul ke permukaan gitu ya? Untuk 2024 aja dulu. Tapi kembali ke tadi konsep kayak kepemimpinan ya. Ya mudah-mudahan dengan tadi Aum membuka gitu kan. Bagaimana istilahnya apa namanya? Selayaknya seorang pemimpin gitu ya. Yang mana kepemimpinan yang akan datang itu harus betul-betul berdasarkan apa yang sudah memang digariskan ya, dari apa istilahnya, dari ya artinya kan leluhur kita dulu sudah membuat satu aturan untuk seorang pemimpin kan, itu kriteria untuk seorang pemimpin itu kan itu udah sangat luar biasa gitu kan. Kenapa nggak kita ambil kan gitu ya? Iya. Kita ambil lagi, kita kaji ulang, lalu kemudian kita aplikasikan kan gitu. Nyelebar atuh karhun geus. Iya. Iya kan gitu ya Om ya. Nah, terkait dengan ini kembali lagi nih, ini karena menariknya tuh dari sisi konsep negara. Kan pasti kan beliau ya dalam haji itu kan beliau tuh memang seorang betul-betul negarawan gitu ya. Kira-kira dalam hal menerapkan pola kepemimpinannya itu sehingga kemudian mendapat misalnya simpati yang luar biasa dari rakyat pada saat itu, karena dalam catatan sejarah juga seperti itu, yang Aum tahu nih gitu kan, dalam hal apa istilah memberikan pelajaran kepemimpinan kepada Aum sendiri dari seorang ayah, seperti apa sih? Apakah ada apa namanya nasihat-nasihat dari beliau? Yang pasti beliau itu nggak kemaruk harta. Tidak kemaruk harta. Kemaruk harta. Kemaruk harta. Sampai sekarang kita aja anak-anaknya nggak punya apa-apa. Iya. Dan beliau tidak pernah punya waktu dia jadi apa itu tenun kurang kayak nggak ada. Kenapa saya sampai diam di sini di Majalaya? Padahal saya turunan yang bikin Bandung. Itu bukan tanah saya, jenggal-jenggal aja di Bandung. Ini tanah yang punya ibu saya dulu dibeli bapak saya gitu. Keluarga ibu saya. Tidak punya tanah tuh karena memang tidak merasa memiliki atau gimana?
Ya kita punya sebetulnya tanah yang disebut tanah Kaprabon, tanah apa. Iya. Pendopo aja Bandung itu kan punya kita, atas hak bawahnya itu punya Nah. kita kan, semua kan dikuasai negara dan datanya disumputin. Nah itu kan miris kan? Miris. Miris. Artinya kan Nah, tapi di lain pihak, dulu Mendagri pernah ngeluarin SK Mendagri mengakui bahwa tanah Kaprabon, Kaprabon. ya kepunyaan kita lah, Iya. Kaprabonan, itu 44 hektar di Bandung aja. Di Bandung aja 44 hektar, belum di kota kabupaten lainnya gitu. Ini belum di pinggir-pinggir. Kalau boleh tahu nih. Tapi dia bilang mau dikembaliin cuma 4 hektar. 44 hektar jadi 4 hektar gitu. Bisa jadi 4 meter nanti ke depan loh. Ya dengan syarat kalau ini terima ini hilang gitu. Kan itu nggak bener kan begitu. Loh iya. Nah itu dia kan. Nggak boleh umpamanya ini diakui tapi sebagian aja, yang ini enggak gitu kan. Tapi dia ngaku ini semua itu punya lu gitu kan. Kan ngaco itu mah. Oh iya itu liur itu jelamanya. Artinya kan jadi Alier iya mah. jadi tak ya pada akhirnya saya secara pribadi Om lanjut. Saya tuh setuju ketika sebuah wilayah itu betul-betul dikuasai oleh seorang raja. Iya. Kenapa? Karena punya apa istilahnya otoritas penuh gitu loh. Dan begini ya, dulu seorang bupati ngebuka Bandung. Iya. Dulu tuh dinamain punya bupati gitu kan, Iya. punya dalam. Iya. Bukan untuk dikuasai ke dalam, enggak. Untuk kepentingan umum. Kembali ke rakyat. Cuma supaya jangan dipakai seenak-enaknya sama orang, sebutin ini punya dalam gitu. Gitu. Catat aja di kelurahan, ini punya dalam, Kaprabon itulah. Nah sekarang datang dalam baru, cakutan kabeh kumaha. Sumputkeun gitu. Bukan jual di ke asing gitu ya. Sewa-sewakeun. Sewa-sewakeun heula, kita kan sewa-sewakeun heula, terus Seperti jual deui. sekarang kan dulu sekeliling pendopo di alun-alun itu kan punya keluarga kan pasti. Iya. Palaguna Iya. kekeh dicekelan ke pemerintah. Yang sebelahnya Balong Gede itu atas nama bapak saya itu mah, dan istilahnya bapak saya jadi bupati dia dikasih tanah itu untuk penghasilannya dia bikin rumah-rumah kecil waktu di Sawakeun. Iya. Dikuasai ke pemerintah. Di Penta udah ada SK gubernur. Sia aja. Atau gitu mah Mais teu tiap, belum itu namanya. tiap tanah kosong bisa aja Ya, dia. bikin SK gubernur, SK Ya. naon gitu, kuasai lah. Betul, karena yang jadi apa istilahnya ironisnya itu, mohon maaf ya, jadi pemerintah menguasai atas nama pemerintah, tapi kenyataannya dijual kembali atas nama pribadi kepada pihak asing gitu istilahnya. Nggak jual juga, nggak bisa dia, Nggak bisa ya? nggak bisa karena bukan nama itu kan, kecuali dia sebutin ini milik pemerintah, paling disewain kayak begitu.